wala taqrabuz zina, ya kan? Betul. Jangan dekati zina, bukan jangan lakukan zina. Emang definisi cinta yang Bang Aldi paham itu seperti apa? Cinta adalah sebuah keikhlasan. Keikhlasan untuk segalanya berarti. Iya. Artinya kalau seandainya ke depannya ada sebuah kekecewaan, bukan cinta tapi sebuah harapan. Artinya bagaimana? Bukan cinta. Kalau bicara sudah kecewa pasti harapan. Podcast Ali Handal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan teman saya dari Madura jauh ke Jakarta. Dia kebetulan main ke sini, terus mampir ke podcast saya. Katanya mau ngobrol-ngobrol sama saya di podcast saya ini. Inilah dia orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imyan Al-Maliki. Ya, gimana kabarnya Yal? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama terima kasih buat Bang Ali yang sudah mengizinkan saya untuk datang ke studio yang cukup mungil, tapi ini sebuah kebanggaan bagi kami. Saya lihat Bang Ali di studio ini semakin eksis lah, semakin tampil, semakin sukses. Amin, amin, Alhamdulillah. amin. Namun di sini saya ada pertanyaan buat Bang Ali yang mungkin pertanyaan ini lumrah. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan buat Perlu diketahui di sini bukan tanya jawab. Di sini ngobrol Oke. ya. Bukan tanya jawab. Tapi kalau seandainya ya punya pertanyaan silakan. Di sini pertama itu, apakah kesuksesan itu harus identik dengan kaya atau bagaimana Bang Ali? Kesuksesan itu sebuah, kalau menurut saya pribadi, kesuksesan tidak identik dengan sebuah kekayaan, enggak. Tetapi kesuksesan itu adalah sebuah yang berkelanjutan. Yang berkelanjutan. Ya. Artinya kalau seumpamanya nih, Anda mempunyai sebuah pekerjaan atau perusahaan atau usaha lah. Di situ Anda menjalani sebuah perusahaan itu atau pekerjaan apapun macamnya itu, terus mandek, berarti kan itu enggak sukses. Kalau seandainya berkelanjutan, lanjut terus semakin tinggi, itulah yang menurut saya pribadi sebuah kesuksesan. Terus bagaimana Bang Ali menanggapi sekarang yang notabene-nya masyarakat atau kenapa dengan masyarakat? Generasi sekarang yang semua ingin sukses, semua ingin kaya, apakah hal itu dapat dibenarkan gitu? Kalau bicara semua orang pengen kaya, kita tidak menafikan ya. Semua manusia pasti, apalagi di zaman sekarang ini semuanya pengen kaya. Cuman kita harus tahu, artinya di dalam kehidupan ini, artinya hukum alam, ada kaya, ada miskin, ya. Ada malam, ada siang. Kita menjalani hidup ya udah kita jalanin aja, berproses gitu kan. Kalau seandainya proses itu bagus, proses itu baik, ya insya Allah akan mendapatkan hasil yang bagus juga. Itu. Cara mengawali proses itu, Bang Ali. Semuanya harus dimulai. Proses tanpa ada permulaan, maka tak akan ada proses. Gitu. Jadi semuanya itu harus dimulai. Apapun yang ingin Anda lakukan, Emil melakukan apapun, pengen apapun, sesuatu, ya harus dimulai. Bagaimana kita mau berproses kalau seandainya kita tidak mulai, kan begitu. Kayak saya seperti ini, ya saya mulai aja gitu. Maksudnya ya gini, saya bikin podcast ini, ya udah saya kan mulai. Artinya seumpamanya saya mempunyai sebuah aspirasi saya pribadi, ataupun seandainya tamu-tamu saya datang ke sini ya, mempunyai aspirasi juga, mempunyai latar belakang kehidupan yang mungkin pahit, manis ya, datang di sini untuk dicurahkan
atau untuk dipublikasi ya di jagat raya ini. Mantap. Memang siapa kalau sama Bang Ali ini mantap. Tapi gini Bang, Untuk dipublikasi di jagat raya ini artinya supaya rekan-rekan di luar sana mungkin akan memetik ilmu ataupun hikmah dari pelajaran kehidupan seseorang. Karena kenapa? Masing-masing orang ya mempunyai latar kehidupan masing-masing dan mempunyai latar kehidupan yang notabene-nya ya, yang notabene-nya semuanya itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Berangkatnya beda-beda. berbeda-beda. Begitu. Oh. Emil Al-Maliki. Gini Bang Angkin, kalau masalah hubungan Bang, seperti kasih sayang, apakah kasih sayang itu identik kesuksesan kasih sayang dari awal sampai sukses itu apa? Identik dengan harus menikah atau harus bagaimana Bang Angkin? Berarti Anda mau bahas cinta apa bagaimana? Karena gini, bagaimana Bang Ali kalau kesuksesan kita hubungkan dengan kehidupan asmara, cinta yang berawal dari nol lah. Itu bagaimana kita melihat kesuksesan pasangan hidup lah gitu. Ini mau bicara kemana? Bebas lah teman Bang Ali. Enggak, maksudnya ini larinya ke sebuah percintaan. Percintaan, hubungan yang sudah mempunyai ikatan lah Bang Makin gitu. Maksudnya gimana ini? Yang sudah mempunyai ikatan, sudah lama berpacaran atau beberapa tahun. Memang Anda punya pacar? Udah, tapi udah hilang lenyap. Allah Rabbi. Maksudnya begini ya, maksudnya bagaimana? Artinya kita kalau bicara cinta, Iya, terus bicara ekonomi, ekonomi. ya. Artinya seumpamanya ada pasangan, Sangat. dulunya miskin, begitu kan maksudnya? Iya, begitu ya. Ya. Miskin, ya kan, sama-sama miskin, terus ketemulah sama orang kaya, ya bagaimana? Begini ceritanya. Iya. Tapi gini Bang Ali, tapi gini, yang itu kebalik, artinya yang cowok yang miskin, yang cewek yang kaya, apakah cowok itu harus menampakkan lah meskipun dirinya nggak kaya, menampakkan kesetiaannya untuk mendapatkan cewek, dan cara kita menilai kesuksesan cowok untuk memilikinya itu seperti apa? Sebenarnya begini, kalau bicara hati, kalau sudah bicara hati maka tidak bicaralah sebuah otak. Jadi artinya kalau sudah bicara cinta maka tidak ada yang artinya bicara masalah duniawi, harta, enggak sebenarnya. Kalau sudah bicara cinta, karena cinta itu di hati. Di hati. Siapapun yang mengalami sebuah cinta maka tidak akan artinya melihat sebuah hal itu. Itulah cinta. Tapi kadang ciut Bang Ali kalau cewek cowoknya yang nggak punya, ceweknya yang gaya. Sebenarnya di situ masih kurang yang namanya cinta. Kalau mau bicara cinta ya masih kurang. Kenapa? Apabila dia memang benar-benar cinta, gak ada ceritanya hal yang seperti itu, gak ada. Kalau memang benar-benar cinta, itu karena bicara soal hati, bukan bicara soal otak, tahu masalah kekayaan gak ada, finansial gak ada. Sebenarnya orang bicara kan begini, bicara orang sekarang. Emang mau makan cinta doang? Betul Bang Ali. Sebenarnya ya, dalam kehidupan ini, apabila diawali dengan cinta apapun, apabila diawali dengan cinta, apabila diawali dengan cinta, semuanya akan indah pada masanya. Iya, akan indah pada masanya. Alam ini diciptakan, Anda tahu nggak? Ya kan? Iya. Alam diciptakan begini ya, kalau bicara cinta, alam ini diciptakan dengan cinta. Dengan Ya cinta. enggak? Iya. Alam ini diciptakan dengan cinta. Iya kan? Iya betul. Anda kan tahu kan? Anda kan ustadz kan? Baru geda tuh. Iya, artinya begini. Alam ini diciptakan karena cinta. Karena cinta. Jadi kalau melihat hal ini, apapun yang diawali dengan cinta akan indah pada waktunya, begitu. Tapi kadang ada pertanyaan. Tapi saya ini bukan ahli percintaan, cuman saya sekedar memahami. Sekedar memahami. Oh, Sebuah cinta
Nah, kalau mau bicara cinta, artinya kan kadang banyak orang yang apa namanya bicara begitu. Hmm, ya udahlah, yang penting kan cinta. Kan Yang begitu. penting kan cinta. Yang penting cinta. Benar, itu. Karena bicara hati. Oke. Tapi yang ada di benak saya, Bang Ali, itu Nah, ada ungkapan teman itu, bertahan dengan rasa sakit atau pergi dengan rasa sayang gitu. Jadi ada dua pertanyaan yang sama-sama nggak bisa dijawab. Pertama, bertahan dengan rasa sakit atau pergi dengan rasa sayang, kan gitu. enggak, sebenarnya begini ya. Kalau kita bicara tahap para cinta yang Tahap lebih cinta. tinggi, rasa sakit nggak ada. Kok bisa, Bang? Karena semua yang dilakukan dengan cinta, nggak ada yang namanya kecewa. Nggak ada. Karena yang dilakukan di saat dia cinta, di saat dia sayang, di saat dia kasmaran, di situ kan indah. Tapi Artinya sebuah keindahan yang berlalu, kan begitu. tapi ada bahasa pengorbanan. Berarti kalau ada pengorbanan itu kan ada yang sakit, itu Bang Ali. Sebenarnya kalau bicara cinta nggak ada pengorbanan menurut saya. Nggak ada. Nggak ada. Yang namanya juga cinta bagaimana sih? Karena sebuah kesenangan hati aja. Contohnya Anda suka sesuatu. Ya enggak? Cinta pada sesuatu. Ya karena kecondongan hati aja. Kalau seandainya dia bicara sebuah apa namanya tadi? Pengorbanan. Apa segala macam. Cintanya masih cinta monyet menurut saya. Iya, enggak ada. Menurut saya kalau mau bicara cinta, cuman kalau bicara cinta sekarang, anak sekarang ya kan, Iya. silakan larinya ke sini udah Iya. percintaan. Iya. Kok bikin ngomongin cinta? Kalau bicara percintaan yang sekarang, ya karena kadang dia berkorban ya, berkorban demi dia segala macam ya. Intinya dia wah semuanya jadi dikorbankan ya kan. Akhirnya seumpamanya dia dikecewain atau ibarat kata orang pacaran lah ya, pacaran terus dia putus karena kadang dia kan begitu, saya sudah berjuang malah ditinggalin kan. Sebenarnya hal itu berarti kurang, cintanya kurang, nggak ada. Tapi kalau cinta itu harus identik dengan pasangan. Maksudnya Apakah cinta itu harus identik dengan pasangan? Bolehkah cinta kepada hal yang lain seperti pekerjaan atau suatu hobi gitu? Bisa dikatakan cinta hal seperti itu? Cinta itu bicara cinta lagi. Kita itu kan cinta begini, cinta sama orang tua. Berarti taraf-tarafnya beda, Bang Ali. Iya. Cinta pada orang tua, cinta pada ulama, atau cinta pada pasangan. Beda. Iya, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Emang definisi cinta yang Bang Ali paham itu seperti apa? Sebenarnya cinta itu kalau menurut saya lebih konkretnya, lebih nyata. Cinta adalah sebuah keikhlasan. Keikhlasan untuk segalanya berarti. Iya. Artinya kalau seandainya ke depannya ada sebuah kekecewaan, bukan cinta tapi sebuah harapan. Artinya bagaimana? Bukan cinta. Kalau bicara sudah kecewa pasti harapan. Semua manusia yang mempunyai harapan, terus harapannya tidak tercapai, pastilah ada kekecewaan. Benar enggak? Benar. Kalau bicara cinta enggak ada. Enggak ada. Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Iya. Kayak Rabi'atul Adawiyah, ceritanya para wali Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Iya. Dia karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sampai mengatakan saya rela kan masuk neraka asalkan mendapat ridhonya. Iya enggak? Betul. Berarti cinta yang hakiki itu cinta yang bagaimana, Bang Ali? Ikhlas. Yang ikhlas. Cinta sebuah keikhlasan, sebuah hati. Hati yang paling dalam. Artinya kalau semuanya ya bilang cinta ya paling menurut saya sekedar suka atau enggak sebuah sekedar harapan. Contohnya Anda punya pasangan bergandengan terus. Harapan Anda menuju sebuah kepelaminan. Kalau seandainya Anda tidak sampai kepada pelaminan, putus di tengah jalan, pastinya sakit. Adalah sebuah kekecewaan. Kecewa. Berarti bukan cinta kan, harapan. Benar enggak?
seperti itu. Seperti itu. Jadi begini, kalau saya ngomong sama anak muda seperti sampean ini, ya kan? Ya paling ya mau dibahas cinta. Cinta, Padahal ke sini saya nggak mau bahas cinta, nggak mau sebenarnya. Ya kan? Allah Robbi. Tapi Ampian kan santri ya. Oke. Yang dimaksud dengan santri keren itu apa? Santri keren itu gini, Bang Ali. Gimana? Memahami ilmu-ilmu dengan landasan gaya kita sendiri. Memahami ilmu, entah ilmu falakiyah, entah ilmu fikih, tapi dengan gaya kita sendiri. Contoh, kalau kita kan yang enggak ilmu dengan gaya sendiri gaya itu sendiri. Takutnya ntar Sudah solal sesat kalau pemahaman secara sendiri kan di situ. Saya juga bukan. Santri. Maksudnya gini, Bang. Di situ kalau dalam ilmu Al-Qur'an tafsir ya ada tafsir Al-Qur'an, ada nuzulul Qur'an, sebabul Qur'an kan begitu. Iya, tapi kan Al-Qur'an aja ada penafsirannya, apalagi ilmu-ilmu fikih yang kita pahami. Contoh, yang kita pahami dari dulu kan kalau kunut itu panjang. Allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi panjang. Tapi kalau kita sudah memahami, kita selaku santri keren udah memahami, boleh kunut itu diganti dengan Allahumma ufir. Doa intinya ya. Iya, intinya doa apa? Pagenair. Ntar kagak karo. Allahu Robbi. Tapi saya bangga diundang ke sini buat podcast. Bang Ali udah bangga karena saya lihat, saya yang kenal dulu Bang Ali itu orangnya biasa aja lah. Saya enggak. Emang sekarang kenapa emang? Ada Orang sekarang biasa-biasa aja. ada pertumbuhan lah. Ya bikin begini make. Ya Ada kan, pertumbuhan kekerenan lah gitu. Enggak. Karena saya dulu lihat itu orangnya pemalas, tapi sekarang dengan pemalasannya. Ini contoh orang malas jadi sukses ada sekarang, guys. Apakah Anda bilang saya sukses? Enggak. Karena sebenarnya begini, ini berangkat dari sebuah juga ya hobi ngobrol sama teman kan sering ngopi saya kan begitu. Sering ngopi ngobrol sama teman ya udah gitu. Tapi kan, masalahnya sekarang saya kopinya gak ada. Padahal suka ngopi, ini kopinya gak ada. Iya. Buat Gini ya. Pengalaman santri itu bagaimana? Santri itu di dalam santri. pengalaman saya jadi santri itu ya pasti ada lah, pahit manisnya ada, bahagia senangnya ada, susah pahitnya lah ada. Tapi yang lebih nancep dalam hati itu santri itu adalah suatu kebersamaan, kemandirian, dan dituntut untuk bisa segalanya, bisa dalam aspek ilmuwan, bisa dalam aspek ekonomi, bisa dalam aspek pendidikan, kepemerintahan. Insya Allah bisa kalau santri. Tapi kalau santri mungkin itu yang dimaksud santri keren. Allah. Iya, santri itu emang keren ya. Jadi banyak orang yang mengatakan santri itu kolot, banyak. Pendidikannya kurang, enggak. Sebenarnya dia karena enggak mengenal seorang santri. Menurut saya santri itu emang keren. Bagus, intelektualnya bagus. Karena selalu diasah, ya kan? Tapi kadang ada juga yang bilang cupu, Bang Ali itu. Enggak begini, kita kalau mau bicara kesuksesan santri banyak di pemerintahan yang ada. Iya enggak? Semuanya ada yang santri. Siapa? Mahfud MD. MD ada itu Santri. Ma'ruf Amin. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Terus almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang disebut dengan Gus Dur. Ya, dan sekarang Menteri Keagamaan santri juga. Iya. Makanya enggak ada santri. Kadang orang bilang santri kolot, enggak ada. Sebenarnya santri itu keren. Keren. Iya enggak? Seharusnya Bang Ali, seharusnya. Tapi iya. Makanya santri itu sekarang di zaman sekarang ini harus tampil, harus berani. Ya enggak? Minimalnya harus juga punya media. Ya enggak? Daripada
Ya, yang saya tahu santri itu pemahamannya cukup luas. Cukup luas. Daripada antar dikuasai oleh kaum-kaum yang tidak bertanggung jawab, ya enggak. Terus dikuasai oleh kaum-kaum radikalis, ya enggak. Yang dimaksud media itu seperti Yang apa, Bang Ali? Yang dimaksud media itu seperti apa? Menurut Media- Bang Ali lah, apakah harus mempunyai YouTube Enggak, atau Facebook enggak. atau bagaimana? Minimalnya punya Facebook lah. Artinya kita dakwah. Bagaimana santri itu dakwah, ya kan? Kalau santri kan begini. Saya kan juga santri dulu, meski sebentar. Tapi setidaknya ada manfaatnya lah. Begini ya. Santri itu kan begini. Makannya harus ada jadi dakwah. Makannya Tidur pun harus jadi dakwah. Santri. Makanya itu santri yang dimaksud santri keren. Ya enggak? Oke. Iya, berdagang seumpamanya santri harus dakwah. Artinya bagaimana kalau seumpamanya dipraktekkan dalam sebuah perdagangan, dalam sebuah bisnis, ya. Kalau santri, artinya di situ harus menaruh sebuah kejujuran. Kejujuran. Iya enggak? Betul, Bang. Harus menaruh sebuah komitmen. Itulah santri. Artinya kalau seumpamanya di dalam sebuah makan dia makan, ya harus dia doa dulu. Seumpamanya bersama teman-teman bareng-bareng, ya kita makan bismillah, berdoa Allah barik lana fima razaqtana iya enggak. Betul. Itulah yang dinamakan santri keren. Artinya kalau seumpamanya santri bertani, ya udah dakwanya ada di Kita nih. tani. Artinya kalau sawah orang jangan dicangkul. Tapi kadang Itulah kalau yang santri dimaksud itu dengan santri keren. gini, Bang Ali, tapi Kalau tapi kebanyakan orang-orang sana yang tidak santri itu melihat kelakuan santri melenceng dari kesantriannya, itu kadang yang disalahkan bukan santrinya, bahkan pondoknya. Itu bagaimana menurut Bang Ali? Apakah hal seperti itu wajar gitu? enggak, sebenarnya kan begini, orang yang seperti itu ya sebenarnya sih wajar-wajar aja. Orang memang kadang yang artinya begini, ada santri yang ya jalan nih nggak sepaham sama dia, kadang yang emang disalahkan yang dibawa pesantrennya. Sebenarnya kalau di pesantren, apalagi di pesantren, pendidikan yang bukan pesantren aja kan, yang dididik sebuah norma-norma kebaikan, akhlakul karimah, ya kan, budi pekerti yang baik. Seandainya dia bersalah, ya artinya bukan pabriknya ya yang disalahkan gitu. Ya dia gitu. Oknum berarti ya. Oknum. Gitu. Terus bagaimana? Artinya nggak bisa disamaratakan begitu. Kalau kamu bisa melihat sebuah kejelekan santri, kamu harus bisa melihat juga kebaikan santri yang sudah sukses. Betul, Ya enggak. Iya. Jangan panggil jangan dilihat sebelah mata. Buat Bang Ali untuk catatan buat para penerus bangsa lah, kayak santri yang meneruskan bangsa itu, bagaimana catatan harian lah, ungkapan menurut Bang Ali itu bagaimana? Begini ya. Wah, jadi saya ini kok saya yang ditanya-tanya. Dari tadi kan Santri itu ya memang harus, santri itu ada dimanapun harus santri gitu aja. Ya, santri ada dimanapun harus santri. harus santri. Ya enggak. Artinya bagaimana? Adapun dimanapun harus santri. Santri itu kan ya sholat 5 waktu. Ya enggak. Iya. Berbakti sama orang tua. Akhlakul karimah. Budi pekerti yang baik. Dimanapun berada. Ya enggak. Santri enggak boleh minder kalau mau bicara santri. Ada dimanapun ya harus tetap santri. Tapi bolehkah santri berpacaran, Bang Ali? Menurut Bang Ali itu bagaimana? Kalau bicara semuanya, kalau sudah bicara pacaran, ya enggak, pastinya pegang-pegangan tangan. Tapi kan nggak harus. Enggak, maksudnya kan begini. Kalau bicara pacaran ya, yang ada di benak dalam pikiran, realita, yang bicara realita aja. Ya enggak? Iya. Iya kan? Betul. Artinya saya enggak mau bicara yang cara Islami atau bagaimana segala macam yang dibumbui dengan sebuah yang dibungkus dengan sebuah katanya kebaikan. Ya enggak. Betul. Bicara fakta yang namanya sebuah pacaran, ya telepon-teleponan, bergandengan tangan, cium-ciuman,
dan hal itu yang dilarang. dilarang oleh agama, nggak boleh. Tapi kalau cuma ikatan Bang Ali, maksud ikatan cuma lewat HP lah gitu, nggak sampai pegang tangan, apakah juga tidak dibolehkan gitu? Sebenarnya begini ya, kan dalam agama kan begini. Ya, kalau memang dia memang sebuah ada kemauan, datangi orang tuanya. Ya udah langsung dilamar. Sebenarnya kan begitu. Datangi orang tuanya. Iya, langsung dilamar, iya langsung dibina. Barulah sebuah ada hubungan. Di luar itu menurut saya adalah perzinahan, pacaran ya, dalam kutip sebuah hubungan. Ya iming-iming syaiton lah. Ya enggak? Iya, iming-iming syaiton. Apapun alasannya dia pengen mengenal lebih lanjut. Ya enggak? Kadang memang sebuah pacaran mengenali, ingin kenal lebih lanjut, ya ingin sama-sama mengetahui sebenarnya kalau sebelum ada pernikahan kita kan nggak mengenal ya, karena kenapa di situ pasti ada sebuah hal-hal yang disembunyikan. Gitu. Itulah tuh kalau mau bicara pacaran nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh ya, pacaran yang faktanya ada ya, maksudnya yang ada yang udah biasa anak-anak zaman sekarang. Berarti istilah pacaran Islam itu nggak ada. Nggak ada. Okay. Nggak ada pacaran Islami itu nggak ada. Berarti istilah tersebut bullshit lah gitu ya. Iya, nggak ada. Kalau yang namanya pacaran, kalau dia bilang pacaran Islami dibungkus lah sebenarnya. Dibungkus. Ya menurut saya ya membungkus sampal. Ya, yang ada itu ta'aruf kan. Arti kenalan ya udah cukup kenalan udah. Kalau iya seumpamanya dia serius, cocok, lanjut ke orang tua. Udah sebenarnya nggak usah berlama-lama. Artinya bagaimana? Kan dalam agama nggak boleh. Artinya kita jangan keliling di pinggir jurang. Takut jatuh ke dalam dalam jurang. Iya, makanya jauhilah hal jurang itu. Maka dalam Al-Qur'an bahasnya wala taqrabuz zina ya kan. Betul. Jangan dekati zina, bukan jangan lakukan zina. Itulah bahasa Al-Qur'an yang indah. Kalau bicara jangan dekati. Artinya kalau sudah kita tidak mendekati, maka insya Allah akan selamat dari zina ini. Iya enggak? Allah. Iya enggak? Betul. Kalau bicara ekonomi Bang Ali, bagaimana santri itu terjun ke ekonomi usaha atau yang sekarang lagi ngetren itu seperti kripto seperti Bitcoin itu bagaimana Bang Ali, menurut Bang Ali itu? Apakah layaklah buat santri itu terjun ke usaha seperti itu? Sebenarnya apa sih Bitcoin? Saya sebenarnya nggak paham hal itu. Cuman kalau saya bicara di kayak orang online ya, main ya gitu kan. Iya. Sebenarnya kan di situ judi ya. Judi teman saya aja kemarin ya ketipu. Kalah semuanya, nggak ada. Ya udah kalau santri itu nggak usah kayak gitu-gitu. Ya udah kalau mau dagang ya dagang, kalau maunya bertani ya kalau mau apapun dia profesi dia silahkan dilakukan. Tapi di situ harus ada dakwah. Itulah santri, harus ada dakwah. Ngopi aja harus ada dakwah, ngobrol sama teman dari mana-mana. Yang namanya santri harus ada dakwah lah gitu. Iya, tapi dengan sikap, arti jangan sampai menggurui orang lain, takut tersinggung begitu. Setidaknya kita sharing lah gitu ya. Iya, artinya kita harus tetap berbuat baik pada orang lain. Itu kan namanya juga dakwah. Itulah santri, maka hidup santri. Allah. Gitu ya. Ini Bang Ali ada kata-kata buat santri yang sekarang lagi proses untuk sukses. Jadi kan kita sudah ditanam, kemandirian sudah ditanam, pendidikan sudah ditanam, terus kesusahan di pondok sudah ditanam. Maka ada kata-kata dari saya, jika sudah melewati ombak dan badai, mengapa harus menggigil karena gerimis? Betul kan Bang Ali? Bagaimana ya? Kata-katanya situ paling dalam saya nggak tahu. Jika sudah melewati ombak dan badai, mengapa harus menggigil karena gerimis? Iya, paham. Iya, artinya
Anda ada di pesantren dididik, dengan itu dianggap sebuah ombak kan Ombak begitu. ya, Artinya di luar sebuah gerimis gerimis. gitu. Seberapa? Sebenarnya Anda bilang begitu karena masih ada di pesantren, Masih. ya kan, di Masih. satu pesantren Iya. ya. Begini, sebenarnya Anda karena nggak pernah mengalami di luar sana yang begitu sadis. Iya, gini. Kehidupan kan begini. Anda santri dianggap Anda itu sudah paling ombak sudah besar. Saya pun begitu dulu. Ketika ada di luar Anda akan mengalami ombak-ombak yang lebih besar. Iya, kehidupan yang lebih pahit. Iya. Toh sekalipun dianggap semua orang itu manis. Ya, berliku-liku kehidupan. Ya, kita karena seorang santri mempunyai bekal. Ya, artinya mempunyai bekal sebuah kemandirian. Mempunyai bekal sebuah kemandirian, ya udah kan begitu. Kita harus tetap sabar kan begitu ya. Seperti itu. Ya, artinya sudah punya dasar kalau santri itu. Mau bagaimanapun kan begitu. Harus punya dasar lah gitu ya. Ya, artinya mau bagaimanapun ya udah. Pahit manis sudah mengalami sebenarnya. Tapi kalau bicara tadi apa ombak melanda, artinya di luar ini dianggap gerimis sama sampean ya, karena Anda belum mengalami kepahitan di luar, ya, ketar-ketirnya kehidupan ini. Ya enggak. Tapi Anda yang bertanya-tanya dari tadi ya, saya enggak boleh bertanya. Oke. Ketukar. Ayo, pertanyaan apa Bang Ali buat saya, ayo coba. Saya pengen bertanya sama Anda. Saya mau tanya, cita-cita Anda pengen jadi apa? Sebetulnya saya itu cita-cita simpel Bang Ali. Simpel. Apa? Cita-cita seorang santri itu simpel. Apa itu? Pertama itu intinya punya usaha lah. Dan gak usah kaya-kaya lah. Yang penting beli apa cukup beli langsung beli gitu, seperti itu udah cita-cita, gak lebih lah gitu. Karena pada hakikatnya cita-citanya Anda itu selangit, semuanya mau pengen dibeli. Santri itu harus ya nggak apa-apa sih, kita punya mindset yang begitu besar, bagus gitu. Punya mindset yang begitu bagus, artinya yang begitu tinggi bagus, itu yang namanya juga cita-cita, sebuah keinginan. Gitu. Cuman ada pepatah, mumpung Anda masih muda kan begitu. Artinya prosesnya juga masih panjang, perjalanan masih panjang begini ya. Kita begini, sebenarnya intinya kita fokus ya. Fokus. Dalam seandainya kamu ada, ntar kalau sudah ada jadi di luar ya, boyong dari pesantren, fokus ke satu titik aja. Kalau Anda mau jadi kiai ya udah jadi kiai, ya enggak? Tapi kan boleh diselingi Bang Ali. Iya, cuman fokus satu titik bukan berarti dilarang untuk melakukan hal-hal yang lain. Cuman yang harus ada fokus kan. Seperti itu. Kalau Anda mau berdagang, apa yang mau ditonjolkan ya, fokusnya di dagang ya udah dagang. Kalau semuanya ada kesempatan ngajar ya udah ngajar. Bahkan dagang. Dalam dagang itu juga harus ada dakwah, itulah sejatinya santri. Tetap saya mau bilang sejati santri dimanapun harus berdakwah dan dimanapun harus jadi santri. Begitu. Sholat 5 waktu berjemaah kan begitu kalau santri kan. Iya enggak? Siap. Kayaknya sudah Bang Ali. Udah. Ya udah, tutup aja. Tutup langsung. Suruh subscribe. Buat teman-teman yang sudah nonton, tolong di subscribe, like, komen lah. Meskipun pada hakikatnya percakapan kita, podcast kita ini gak manfaat lah, tidaknya kasih jempol aja lah. Tapi mudah-mudahan bermanfaat lah. Oke, kita tutup dengan salam karena seorang santri.
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.